Di ujung barat daya Jazirah Sulawesi, di antara dataran subur yang dialiri Sungai Sadang dan pesisir yang menghadap ke Selat Makassar, terbentang sebuah wilayah yang menyimpan jejak panjang perjalanan sejarah Sulawesi Selatan, Pinrang. Kabupaten ini tidak hanya dianugerahi kekayaan alam, tetapi juga keberagaman budaya dan warisan sejarah dari masa kerajaan hingga era modern. Namun sebelum membahas lebih jauh, satu pertanyaan yang sering muncul adalah, dari manakah asal-usul nama Pinrang? Asal-usul nama Pinrang sendiri menyimpan beberapa versi yang hidup dalam tradisi lisan masyarakat Bugis. Salah satu versi paling populer menyebut bahwa nama tersebut berasal dari kata benrang, yang dalam bahasa Bugis berarti genangan air, rawa, atau tempat berair. Penamaan ini berkaitan erat dengan kondisi geografis wilayah Pinrang di masa lalu, yang dikenal sebagai dataran rendah berawa-rawa, terutama di daerah sekitar Watang Sawito dan Paleteang. Genangan air yang luas ini menjadikan tanah Pinrang subur dan cocok untuk pertanian dan persawahan, yang hingga kini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Versi lain lebih bersifat historis dan berkaitan dengan cerita kerajaan. Dalam kisah ini, nama Pinrang muncul dari ungkapan rakyat saat menyambut kembalinya Raja Sawito, Lapaleteang, dari pengasingannya di Goa. Konon, wajah sang raja berubah drastis karena penderitaan yang dialaminya, hingga muncullah ungkapan, Pinra bawangi tapana puata pola Goa, yang artinya, berubah benar wajah tuan kita sepulang dari Goa. Kata Pinra, berubah, inilah yang diduga lambat laun menjadi Pinrang, sebuah simbol transformasi, luka sejarah, dan ketabahan yang diwariskan dari masa silam. Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, keragaman bahasa mencerminkan sejarah panjang migrasi, interaksi budaya, dan identitas kedaerahan yang terus hidup dalam keseharian masyarakat. Salah satu bahasa yang paling menonjol adalah bahasa Bugis dialek Pinrang, atau yang lebih dikenal sebagai bahasa Pinrang. Dialek ini merupakan cabang dari bahasa Bugis, yang secara luas digunakan di hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Namun, dialek Pinrang memiliki karakteristik unik dalam pelafalan dan pilihan kosakata, menjadikannya penanda identitas lokal masyarakat Pinrang. Perbedaan ini tumbuh dari interaksi sosial budaya yang khas serta keterasingan geografis dari pusat-pusat budaya Bugis lainnya seperti Bone dan Sopeng. Bahasa Bugis Pinrang menjadi bahasa ibu sebagian besar penduduk, terutama di wilayah-wilayah pesisir dan dataran rendah, yang secara historis menjadi pusat permukiman dan perdagangan. Di daerah-daerah ini, bahasa Bugis tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga media pewarisan nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan kearifan lokal. Selain bahasa Bugis, di wilayah pegunungan bagian timur Pinrang, terutama di sekitar kecamatan Patinjo, digunakan bahasa Patinjo. Bahasa ini dianggap sebagai varian lokal dari bahasa Toraja, yang berkembang di wilayah transisi antara budaya Bugis dan Toraja. Dalam sejarahnya, wilayah Patinjo merupakan jalur perlintasan antara dataran tinggi Toraja dan dataran rendah Bugis, sehingga menciptakan suatu bentuk hibriditas bahasa. Penuturnya cenderung terkonsentrasi di komunitas-komunitas adat yang masih memelihara struktur sosial tradisional dan ritus-ritus leluhur. Sementara itu, bahasa Mandar dituturkan oleh sebagian penduduk yang tinggal di daerah barat dan barat Laut Pinrang, terutama yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Keberadaan bahasa ini merupakan jejak historis dari hubungan dagang dan mobilitas penduduk antara Pinrang dan Mandar sejak masa kerajaan-kerajaan maritim. Meskipun jumlah penuturnya tidak sebanyak bahasa Bugis, bahasa Mandar tetap dipertahankan dalam lingkungan keluarga dan komunitas tertentu, serta dalam upacara-upacara adat. Di tengah-tengah keragaman ini, bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa pemersatu. Digunakan secara resmi dalam pendidikan, pemerintahan, dan media, bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi lintas etnis dan lintas generasi. Namun, dalam praktik sehari-hari, masyarakat Pinrang sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, menciptakan ragam tutur yang dinamis dan mencerminkan identitas multikultural mereka. Dengan demikian, penggunaan bahasa di Pinrang tidak hanya menggambarkan aspek linguistik, tetapi juga menyimpan narasi sejarah, identitas sosial, dan dinamika budaya yang terus berkembang hingga hari ini.
Sebelum menjadi entitas administratif, Pinrang adalah rumah bagi kerajaan-kerajaan Bugis yang berjaya. Ada 4 kerajaan utama yang membentuk dasar sejarah Pinrang: Sawito, Supa, Kasa, dan Batulapa. 2 di antaranya, Sawito dan Supa, merupakan bagian dari Konfederasi Ajatapareng, persekutuan maritim yang kuat di pesisir barat Sulawesi Selatan. Bersama kerajaan Alita, Sidenreng, dan Rapang, Ajatapareng memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan dan politik antara wilayah pesisir dan pusat-pusat kekuasaan seperti Goa dan Bone. Sementara itu, Kasa dan Batulapa tergabung dalam Konfederasi Masenreng Pulu yang berakar dari tradisi agraris di dataran tinggi dan pedalaman. Kedua konfederasi ini hidup berdampingan dan kerap menjalin aliansi pertahanan dan ekonomi. Dalam struktur sosial dan budaya kerajaan Bugis, kerajaan-kerajaan ini mempertahankan hukum adat, struktur bangsawan, dan kearifan lokal yang khas. Keempat kerajaan utama yang membentuk dasar sejarah Kabupaten Pinrang, Sawito, Supa, Kasa, dan Batulapa, merupakan kerajaan-kerajaan lokal yang memiliki peran penting dalam sejarah politik, ekonomi, dan budaya di pesisir barat Sulawesi Selatan. Kerajaan Sawito. Sawito adalah kerajaan terbesar dan paling dominan di wilayah yang kini menjadi Kabupaten Pinrang. Dalam sejarahnya, Sawito dikenal sebagai pusat kekuasaan agraris dan memiliki kedekatan budaya dengan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Sawito juga merupakan bagian dari Konfederasi Ajatapareng bersama Supa, Sidenreng, Repang, dan Alita. Kerajaan ini memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dan menjalin hubungan politik serta pernikahan dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya, termasuk dengan Bone dan Goa. Pusat pemerintahan Sawito diyakini berada di sekitar wilayah Pinrang sekarang. Kerajaan Supa. Supa adalah kerajaan maritim yang penting dan merupakan pelabuhan utama di wilayah barat Sulawesi Selatan. Sejak abad ke-14 hingga ke-17, Supa berkembang sebagai pelabuhan dagang yang ramai dan memiliki hubungan dagang dengan pedagang dari Malaka, Makassar, dan luar Nusantara. Sebagai anggota Konfederasi Ajatapareng, Supa memainkan peran besar dalam perdagangan rempah dan jaringan maritim. Raja Supa juga sering terlibat dalam persekutuan militer dan diplomasi bersama kerajaan-kerajaan Ajatapareng lainnya dalam menghadapi hegemoni Goa pada abad ke-17. Kerajaan Kasa. Kasa adalah kerajaan kecil yang berada di wilayah pedalaman Pinrang. Meski tidak sebesar Sawito atau Supa, Kasa memiliki peran lokal dalam sistem kekuasaan tradisional Bugis. Kerajaan ini seringkali berada dalam pengaruh Sawito, namun tetap mempertahankan identitas politiknya sendiri. Kasa juga dikenal dalam tradisi lisan masyarakat Pinrang sebagai wilayah yang subur dan strategis secara agraris. Kerajaan Batulapa. Batulapa terletak di wilayah pegunungan yang berbatasan dengan Tanah Toraja. Wilayah ini menjadi penghubung penting antara komunitas Bugis dan Toraja, serta dikenal sebagai tempat perlindungan dan basis pertahanan. Meskipun secara politik tidak sebesar Supa atau Sawito, Batulapa memiliki kekuatan tersendiri dalam hal kontrol jalur perbukitan dan perbatasan. Tradisi dan budaya di Batulapa menunjukkan pengaruh silang antara Bugis dan Toraja. Keempat kerajaan ini mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya serta struktur kekuasaan di Sulawesi Selatan sebelum masuknya pengaruh kolonial. Mereka memainkan peran penting dalam dinamika sejarah regional, baik dalam jaringan dagang, aliansi politik, maupun konflik antar kerajaan. Kabupaten Pinrang yang terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan memiliki jejak panjang dalam sejarah perkembangan agama, terutama Islam, yang kini menjadi agama mayoritas di wilayah ini. Sebagian besar penduduk Pinrang berasal dari suku Bugis, yang secara historis memeluk Islam sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual mereka. Islam mulai mengakar kuat di wilayah Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17, seiring dengan masuk Islamnya Raja Goa dan Raja Talo pada tahun 1605. Proses Islamisasi ini meluas ke seluruh wilayah Bugis termasuk Pinrang melalui jalur dakwah dan perdagangan. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah ini adalah Datuk Ribandang, ulama dari Minangkabau yang dikenal sebagai pembawa Islam ke Kerajaan Goa. Meskipun tidak secara langsung ke Pinrang,
pengaruh dakwah beliau menyebar ke daerah-daerah Bugis, termasuk Sidrap, Parepare, dan Pinrang melalui para murid dan jaringan kerajaan. Di Pinrang sendiri, dakwah Islam awalnya dilakukan melalui pendekatan budaya dan adat. Para tokoh adat dan Andre Guru menjadi penghubung antara ajaran Islam dan masyarakat lokal. Di sepanjang garis pantai Jampue hingga pesisir Langa dan memasuki wilayah kota Pinrang, sejarah mencatat jejak-jejak pengabdian dan perjuangan para ulama Bugis dalam menyebarkan dan menghidupkan cahaya Islam. Sejak awal abad ke-20, wilayah ini menjadi saksi dari gelombang rihlah, perjalanan ilmiah para ulama muda Bugis yang bergerak dari satu pusat keilmuan ke pusat lainnya, dalam semangat menuntut ilmu dan memperdalam pemahaman agama. Para ulama Pinrang tidak hanya berguru di tanah Bugis seperti Wajo, Asadia, daerah Mandar seperti Campalagian, atau Pulau Salemo yang terkenal sebagai titik transmisi ilmu keagamaan. Mereka juga melampaui batas geografis Nusantara, berlayar ke tanah suci Mekah dan Madinah, dua kota suci umat Islam, untuk menimba ilmu di bawah bimbingan para ulama besar dunia Islam. Perjalanan ini melahirkan jaringan keilmuan yang luas dan membentuk fondasi Islam Sunni yang kokoh di tanah Pinrang. Dari perjalanan panjang ini, lahirlah tokoh-tokoh ulama besar seperti Guru Ta Abdul Latif, Guru Ta Rabi Badulu, Guru Ta Abdul Samad, Kiai Haji Zainal Abidin, dan Kiai Haji Hafid Karim. Mereka tidak hanya terhubung dalam jaringan intelektual yang kuat, tetapi juga dalam pertalian darah dan tempat kelahiran yang sama. Para tokoh ini mengajarkan Islam dengan pendekatan tasawuf, fikih, dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat dan penuh hikmah. Warisan mereka masih bisa dirasakan hingga kini, salah satunya melalui manuskrip-manuskrip keislaman yang mereka tulis, yang menjadi bukti kecendekiaan dan dedikasi terhadap ilmu. Pada dekade 1960-an, ketika kantor urusan agama daerah tingkat 2 Pinrang mulai dibentuk, beberapa dari mereka pun masuk ke dalam struktur pemerintahan di bawah naungan Departemen Agama, menandai keterlibatan langsung ulama dalam urusan publik dan birokrasi. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Qadi Haji Abdul Hamid, seorang ulama dengan jejaring keilmuan Haramain yang dipercaya menjadi penasihat raja di Kerajaan Sawito. Tak hanya menjadi qadi, hakim agama, ia juga menjadi pengajar tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, mengintegrasikan dimensi spiritual dalam kehidupan masyarakat Bugis. Saoraja, rumah bangsawan Bugis, pun menjadi tempat berkumpulnya ilmu, musyawarah, dan pembinaan umat. Jejak para ulama ini menunjukkan bahwa Pinrang bukan hanya tempat berkembangnya Islam sebagai agama mayoritas, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ilmu, spiritualitas, dan toleransi. Mereka tidak hanya mewariskan ajaran agama, tetapi juga membangun jembatan antara tradisi lokal dan ajaran Islam universal yang inklusif. Hingga kini, tradisi pendidikan Islam di Pinrang terus hidup melalui pesantren, majelis taklim, dan madrasah. Pondok pesantren DDI Patobong turut berjasa dalam mencetak generasi ulama dan pendidik yang menyebarkan nilai-nilai Islam moderat dan toleran. Namun demikian, keberadaan agama-agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu tetap diakui dan dilindungi. Rumah ibadah umat non-Muslim berdiri berdampingan dengan masjid, mencerminkan suasana harmoni yang terjaga di tengah masyarakat majemuk. Semboyan Rebba Sipatokong, Mali Siparape, saling menopang dalam kesulitan dan saling membantu dalam bahaya, menjadi dasar kehidupan bersama di Pinrang. Semboyan ini tidak hanya mengandung nilai adat, tetapi juga menjadi panduan moral dalam membina kerukunan antarumat beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Pinrang terbiasa hadir dalam perayaan agama tetangganya, saling menghormati hari besar keagamaan, dan menjalin komunikasi lintas keyakinan. Dengan demikian, sejarah keagamaan di Kabupaten Pinrang tidak hanya mencerminkan dominasi agama Islam sebagai warisan budaya Bugis, tetapi juga menunjukkan kemampuan masyarakatnya dalam merawat toleransi, persatuan, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari masa lampau. Memasuki abad ke-19, Hindia Belanda mulai memperluas cengkeramannya ke wilayah Sulawesi.
Dengan strategi indirect rule atau pemerintahan secara tidak langsung, mereka membentuk struktur administratif bernama Onderafdeling Pinerang, bagian dari Afdeling Parepare. Keempat kerajaan tersebut, Sawito, Supa, Kasa, dan Batulapa, dijadikan wilayah swapraja, self-bestuur, yaitu entitas lokal yang masih dipimpin raja, tetapi berada dalam kendali administratif Belanda. Meski otoritas politik kerajaan dibatasi, sistem adat dan sosial budaya tetap hidup. Rakyat masih tunduk pada hukum adat dan raja-raja tetap dihormati sebagai simbol pemersatu. Di masa ini pula muncul tokoh penting seperti Petala Sinrang, seorang pejuang lokal yang menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Belanda di Pinerang dan sekitarnya. Ketika Jepang menggantikan Belanda pada tahun 1942, struktur pemerintahan kembali berubah. Onderafdeling Pinerang diganti menjadi Bunkenkanrikan Pinerang, dan kekuasaan sipil digantikan oleh sistem militer. Masa pendudukan ini penuh tekanan, kerja paksa, romusha, kelangkaan pangan, dan kekerasan militer. Namun Jepang juga memperkenalkan gagasan persatuan Asia dan semangat kebangsaan, meski dalam kerangka propaganda. Beberapa sisa peninggalan masa ini masih bisa dijumpai, seperti bunker dan mortir di wilayah Paleteang. Saksi bisu bahwa Pinerang pernah menjadi bagian dari panggung Perang Dunia II di Pasifik. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kerajaan-kerajaan di Pinerang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia. Wilayah ini kemudian berstatus sebagai Kawedanan Pinerang, membawahi 4 swapraja. Sawito di Watang Sawito, Supa di Majenang, Kasa di Bilajeng, dan Batulapa di Bungi. Para raja dan bangsawan lokal tetap menjalankan pemerintahan daerahnya. Tokoh-tokoh seperti Andi Tenri Fatimah, Adatuang Sawito, Andi Makasau Parenrengi, Datu Supa, Andi Chopo, Arung Kasa, dan Andi Tanri Peta, Arung Batulapa, menjadi figur transisi antara kekuasaan tradisional dan republik. Pada tahun 1952, pemerintah pusat mulai menghapus istilah kolonial dan menggantinya dengan struktur baru. Onderafdeling berubah menjadi Kawedanan, yang tetap membawahi distrik dan swapraja. Namun semangat otonomi daerah mulai tumbuh seiring gelombang desentralisasi pasca kemerdekaan. Perubahan besar terjadi pada tahun 1959 ketika pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi. Pinerang akhirnya resmi berdiri sebagai Kabupaten Pinerang. Pada 28 Januari 1960, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, Haji Andi Makulau dilantik sebagai Kepala Daerah Tingkat 2 Pinerang pertama. Tanggal ini pun kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pinerang. Sejak saat itu Pinerang mulai bertransformasi menjadi kabupaten modern. Infrastruktur berkembang, pendidikan meluas, dan identitas lokal dipertahankan sambil membuka diri terhadap kemajuan. Kini, Kabupaten Pinerang terbagi ke dalam 12 kecamatan, 68 desa, dan 36 kelurahan, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 400.000 jiwa. Selain dikenal dengan kekayaan sejarahnya, Pinerang juga menawarkan beragam pesona wisata alam. Dari pantai Salopi yang eksotis, air terjun Kalijodo yang menyimpan mitos cinta, hingga pemandian air panas Sulili dan Lemo Susu yang menenangkan, serta puncak Karomba yang diselimuti kabut dan sejuknya udara pegunungan. Dari kejayaan kerajaan Bugis masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi kabupaten yang maju, Pinerang tumbuh dengan semangat kearifan lokal dan kebersamaan rakyatnya. Sejarah panjang ini menjadi warisan yang menguatkan identitas dan jati diri masyarakat Pinerang hari ini. Di balik hamparan, sawah subur, dan geliat kehidupan masyarakat Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan, tersimpan sebuah bangunan monumental yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah panjang daerah ini, Bendungan Benteng. Terletak di Kecamatan Patampanua, sekitar 20 km di utara pusat kota Pinerang,
Bendungan ini tidak hanya menjadi sumber air utama bagi ribuan hektar lahan pertanian, tetapi juga menyimpan jejak kelam masa penjajahan Belanda. Bendungan Benteng mulai dibangun pada tahun 1939 di bawah pimpinan insinyur Belanda. Proyek raksasa ini dirancang dengan 8 daun pintu utama, menjadi infrastruktur pengairan yang sangat strategis. Di balik fungsinya yang vital, pembangunan bendungan ini menyimpan luka sejarah. Dilakukan dengan sistem kerja paksa atau rodi oleh penduduk lokal yang dipaksa bekerja tanpa istirahat. Menurut kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun, banyak pekerja pribumi yang kehilangan nyawa dalam proses pembangunan, dan tragisnya tubuh mereka konon dijadikan bagian dari material bangunan bendungan. Kini berusia lebih dari 7 dekade, Bendungan Benteng tetap berdiri kokoh dan menjalankan fungsinya. Ia mengairi lebih dari 62.000 hektar persawahan di Kabupaten Pinrang dan turut mendistribusikan air ke kabupaten tetangga seperti Sidrap dan Wajo. Tak hanya menjadi penopang pertanian, bendungan ini juga telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar dengan nomor inventarisasi 874 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Di luar nilai historis dan fungsi ekonominya, Bendungan Benteng telah menjelma menjadi bagian dari identitas masyarakat Pinrang. Di era kini, bendungan ini menjadi tempat berkumpul favorit generasi muda. Disinilah anak-anak muda menikmati senja, memancing, berolahraga, hingga sekadar melepas penat bersama teman. Keindahan dan aura historisnya juga menjadikan bendungan ini destinasi bagi para pelancong dari luar daerah yang ingin mengabadikan momen kunjungan mereka ke Pinrang. Bendungan Benteng adalah contoh nyata bagaimana warisan masa lalu, meskipun lahir dari penderitaan, bisa tumbuh menjadi simbol kebanggaan dan harapan masa depan. Ia mengalirkan bukan hanya air, tetapi juga kenangan dan semangat bagi generasi penerus Bumi Lasinrang. Pada dekade 1950-an, ketika Kabupaten Pinrang mulai menapaki jalan pembangunan pasca kemerdekaan, wilayah ini justru dilanda gelombang kekacauan akibat pemberontakan bersenjata yang menyebar di Sulawesi Selatan. Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITII) yang dipimpin oleh Kahar Muzakar mengguncang sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dengan tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), Kahar memproklamasikan wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Pinrang, sebagai bagian dari NII pada tahun 1953. Proklamasi itu bukan sekadar pernyataan politik, tetapi diiringi dengan mobilisasi milisi bersenjata yang menyerang dan menguasai berbagai wilayah, termasuk pedalaman Pinrang. Pinrang pun terjerumus ke dalam suasana mencekam. Suara tembakan dan desas-desus penyerangan menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Warga desa berbondong-bondong mengungsi ke kota atau daerah yang lebih aman. Kehidupan ekonomi lumpuh, pasar-pasar sepi, distribusi barang terputus, dan hasil bumi sulit dijual karena akses jalan dijaga atau diserang oleh kelompok bersenjata. Ketakutan menjadi bayangan gelap yang menyelimuti rumah-rumah rakyat. Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga merobek tatanan sosial dan budaya. Beberapa tokoh masyarakat dan aparat pemerintah menjadi target intimidasi. Sekolah-sekolah terpaksa tutup, sementara masjid dan tempat ibadah kerap dijadikan titik konsolidasi kelompok gerilyawan. Dalam suasana ini, ideologi keagamaan disusupi narasi pemberontakan, memicu pergeseran nilai dan praktik keagamaan masyarakat. Di tengah kekacauan, pemerintah pusat melalui operasi militer melakukan penumpasan dengan mengerahkan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Wilayah Pinrang menjadi salah satu fokus operasi karena letaknya yang strategis sebagai jalur lintas antara daerah pesisir dan pegunungan. Operasi demi operasi digelar, seringkali melibatkan bentrokan bersenjata di hutan dan perbukitan. Wilayah pedalaman seperti Supa, Patampanua, dan Lembang menjadi medan pertempuran antara tentara Republik dan pasukan DITII. Namun perlawanan yang berkepanjangan juga meninggalkan trauma yang mendalam. Anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang konflik, sementara hubungan antar warga dirusak oleh kecurigaan.
Siapa simpatisan, siapa lawan. Dalam jangka panjang, pemberontakan ini membentuk memori kolektif masyarakat Pinrang tentang sebuah masa di mana keamanan adalah kemewahan dan stabilitas adalah cita-cita yang diperjuangkan bersama. Kini, meski suara tembakan telah lama hilang, jejak sejarah pemberontakan DITI di Pinrang tetap membekas. Ia menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya soal merdeka dari penjajah asing, tetapi juga perjuangan untuk menjaga keutuhan dan ketentraman dalam bingkai negara kesatuan. Pada tahun 1960-an, di balik catatan pembangunan dan pemerintahan sipil, terdapat kisah-kisah kelam yang menandai pergulatan antara idealisme perjuangan dan intrik kekuasaan. Salah satunya adalah peristiwa pada 5 April 1964. Sebuah momen yang mempertemukan dua tokoh militer penting, M. Yusuf dan Andi Saleh. Andi Saleh bukanlah pemberontak. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa ia adalah seorang pejuang sejati, satria yang menjunjung tinggi nilai kehormatan. Dalam sejarah lisan maupun ingatan kolektif masyarakat Pinrang, ia dikenang sebagai sosok yang bersahaja, loyal pada negara, dan dihormati oleh anak buahnya. Namun sejarah terkadang kejam, sebab yang menjadi korban tidak selalu mereka yang bersalah, melainkan mereka yang terseret dalam permainan kekuasaan dan fitnah dari orang-orang terdekatnya. Andi Saleh pernah memimpin Batalion 710, salah satu satuan militer yang pertama kali diresmikan oleh Letjen Subroto. Tidak tanggung-tanggung, dari 7 batalion yang ada dalam struktur komando itu, ia menjadi komandan pertama yang diberi kepercayaan penuh. Batalion 710 sendiri merupakan pasukan penting dalam upaya penegakan keamanan di Sulawesi Selatan pasca pemberontakan DITI. Namun situasi yang kompleks dengan infiltrasi kepentingan dan ketegangan militer di tingkat pusat dan lokal menjadikan posisi Andi Saleh rentan terhadap tuduhan dan intrik. Pertemuan antara M. Yusuf dan Andi Saleh di Pinrang pada 5 April 1964 menjadi titik krusial. Bagi sebagian pihak, ini adalah saat klarifikasi. Bagi yang lain, ini adalah awal dari akhir perjalanan seorang perwira yang semestinya dicatat sebagai pahlawan. Dalam pertemuan itu, tampak ada kesan yang kuat bahwa Andi Saleh sedang menghadapi tekanan yang berasal bukan dari lawan, tetapi dari kawan yang menjebaknya dalam pusaran politik dan kekuasaan militer. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa daerah seperti Pinrang pun, yang jauh dari pusat kekuasaan nasional, tak luput dari percikan bara konflik internal militer yang mewarnai awal memetik buah perjuangan. Ia adalah potret kecil dari konflik besar yang melibatkan loyalitas, pengkhianatan, dan korban yang tidak selalu bersenjata. Sejarah harus mencatat, Andi Saleh bukan pemberontak. Ia adalah bagian dari generasi yang mengangkat senjata untuk republik, yang membentuk barisan ketika negara masih meraba arah. Dan pada akhirnya, ia menjadi salah satu dari sekian banyak tokoh lokal yang tersisih, bukan karena kesalahan, tetapi karena kejujurannya sendiri yang tak cocok dengan permainan zaman. Andi Saleh lahir di Pinrang pada tahun 1925, adalah salah satu tokoh pejuang yang membela kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan. Ia tumbuh di tengah masyarakat Bugis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberanian, kehormatan, dan pengabdian kepada tanah air. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah Sulawesi Selatan menghadapi ancaman besar dari kembalinya pasukan Belanda melalui tentara Nika yang berambisi menguasai kembali bekas wilayah Hindia Belanda. Andi Saleh bergabung dalam barisan perjuangan rakyat yang tergabung dalam Laskar Pemberontak Rakyat Sulawesi Selatan, Lapras, sebuah organisasi bersenjata rakyat yang aktif di wilayah Ajata Pareng, meliputi Pinrang, Parepare, Enrekang, dan sekitarnya. Ia berperan dalam pengorganisasian perlawanan, distribusi senjata rampasan Jepang, hingga melakukan sabotase terhadap logistik musuh. Salah satu fase paling getir dari perjuangannya terjadi pada akhir 1946 hingga awal 1947, ketika Letnan Raymond Westerling dari Depo Speciale Truppen
DST Belanda memimpin operasi penumpasan yang dikenal sebagai peristiwa Westerling. Operasi ini menargetkan laskar-laskar rakyat dan penduduk sipil yang dituduh mendukung Republik. Ribuan orang menjadi korban pembantaian, termasuk pejuang-pejuang seperti Andi Saleh yang diburu karena dianggap ancaman terhadap kekuasaan kolonial. Meski dalam tekanan dan bahaya yang terus-menerus, Andi Saleh tetap setia pada cita-cita kemerdekaan. Ia menjadi simbol perlawanan rakyat yang tak mengenal menyerah. Bahkan ketika kondisi perjuangan berubah menjadi perang gerilya yang berat dan penuh pengorbanan. Hari ini, nama Andi Saleh mungkin tidak sepopuler tokoh-tokoh nasional, tetapi bagi masyarakat Sulawesi Selatan, terutama di Pinrang, ia dikenang sebagai pejuang lokal yang gagah berani, yang turut mewarnai babak penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Lasinrang adalah salah satu tokoh pejuang yang berasal dari Kerajaan Sawito, yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ia dikenal sebagai pemimpin lokal yang gagah berani dan memiliki semangat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di awal abad ke-20, terutama sekitar tahun 1905, masa di mana pemerintah kolonial gencar melakukan ekspansi dan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Kerajaan Sawito merupakan salah satu kerajaan Bugis yang memiliki sejarah panjang dalam interaksi politik dan sosial dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi, serta dengan kekuatan asing seperti Belanda. Ketika pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan kebijakan Pax Neerlandica, damai ala Belanda, untuk menaklukkan seluruh Nusantara, termasuk Sulawesi Selatan, banyak kerajaan yang dipaksa tunduk. Namun, tidak semua menerima hal itu begitu saja. Lasinrang adalah salah satu bangsawan atau pemimpin lokal di Kerajaan Sawito yang menolak tunduk pada kekuasaan Belanda. Pada tahun 1905, Belanda melancarkan agresi militer ke wilayah kerajaan-kerajaan Bugis yang belum sepenuhnya dikuasai, termasuk Sawito. Lasinrang memimpin perlawanan rakyat setempat dengan keberanian dan strategi gerilya. Meskipun persenjataan mereka jauh lebih sederhana dibandingkan pasukan kolonial, Lasinrang dan para pengikutnya tetap bertahan dalam perjuangan sengit. Ia dikenal tidak hanya sebagai pejuang fisik, tetapi juga sebagai simbol harga diri dan kedaulatan Bugis yang menolak dijajah. Beberapa sumber lokal menyebutkan bahwa perjuangannya berlangsung di berbagai wilayah di sekitar Pinrang dan daerah pesisir yang strategis. Akhir perjuangan dan penghargaan. Setelah masa-masa perlawanan yang berat, Lasinrang akhirnya tertangkap dan dibuang oleh Belanda. Namun semangatnya tetap dikenang oleh rakyat Pinrang dan Sulawesi Selatan. Atas jasa-jasanya dalam mempertahankan kedaulatan dan melawan kolonialisme, pemerintah Republik Indonesia kemudian menganugerahkan gelar Bintang Mahaputra Utama, salah satu penghargaan tertinggi negara kepada warga sipil atau pejuang. Nama Lasinrang kini diabadikan di berbagai tempat, termasuk pada nama rumah sakit umum di Kabupaten Pinrang, RSUD Lasinrang, sebagai penghormatan terhadap perjuangannya. Ia dianggap sebagai pahlawan daerah yang patut diteladani oleh generasi muda karena memperjuangkan kemerdekaan dengan keberanian, harga diri, dan pengorbanan besar. Pinrang, Bumi Lasinrang, riwayatmu dulu. Di tanah subur di antara lembah dan rawa, Pinrang berdiri menantang zaman dengan jiwa. Bumi Lasinrang, harum namamu terpatri, dalam nyanyian sejarah engkau abadi. Riwayatmu dulu terukir dari darah dan doa, Lasinrang sang bangsawan, pejuang yang setia. Dari keris ke sumpah, dari ladang ke medan, kaum Bugismu menapak jejak para pejuang zaman. Sawah menguning, sungai berlagu lirih, angin membawa cerita dari leluhur yang gigih. Pasar dan pelabuhan menjadi saksi bisu tentang dagang, pertemuan, dan janji bersatu. Pinrang bukan sekadar nama dalam peta, ia nyala semangat, warisan yang tak reda. Dari supa yang menua di pelupuk pantai, hingga gunung yang menjulang bagai penjaga damai. Lasinrang, titisan adat dan keberanian, mengajarkan anak cucu tentang keteguhan iman. Tak goyah diterpa gelombang penjajah,
karena akar-akar sejarahmu begitu gagah. Kini aku menatapmu, wahai tanah kelahiran. Dengan puisi ini kuabadikan kenangan. Pinrang, bumi para leluhur dan pengarang, riwayatmu dulu adalah nyala yang takkan hilang. Terima kasih. Maaf segala hilaf dan kekurangan dalam narasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.